Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 6, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi yang ada di tema 3, dimana kali ini kita akan bahas beberapa latihan yang bisa dilakukan sebelum melakukan lari jarak pendek ya. Di sini ada beberapa contoh latihan ya, dimana lari jarak pendek ini membutuhkan keterampilan, keseimbangan, dan kelenturan tubuh ya. Maka perhatikan. Latihan pertama yang dapat dilakukan untuk melatih lari jarak sedang yaitu melintasi atau melompati rintangan kardus. Jadi seperti pada gambar ini, yaitu dengan cara melompati kardus semacam ini dapat melatih kelenturan dari otot kaki ya. Selanjutnya latihan yang kedua yaitu dengan cara melompati ban, juga sama ya. Jadi melompati ban seperti ini caranya, ini juga sama, dapat melatih kekuatan fisik ketika akan melakukan lari jarak sedang. Dan yang ketiga dapat dilakukan juga dengan menggunakan lomba balap karung maju dan mundur. Itu juga sama, dapat melatih kekuatan otot kaki untuk melaksanakan lomba lari jarak sedang ya. Selanjutnya di sini ada rangkaian listrik campuran. Kemarin kita sudah membahas tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel ya, dimana perhatikan pada gambar lampu L3 dan L4 ini termasuk rangkaian listrik seri, di mana rangkaian listrik seri ini berupa rangkaian listrik sejajar, di mana jika salah satu lampunya padam maka lampu yang lainnya juga akan ikut padam. Sedangkan untuk lampu L1 dan L2 termasuk rangkaian listrik paralel, di mana jika salah satu lampu mati maka yang lainnya tetap menyala ya. Pada rangkaian ini termasuk rangkaian campuran karena ada dua rangkaian yang dijadikan menjadi satu, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Perhatikan penjelasannya. Jadi rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat ya. Yang sering kita temui itu biasanya rangkaian seri itu terletak di lampu hias atau lampu lalu lintas, di mana rangkaian lampu lalu lintas itu menggunakan rangkaian seri sehingga jika salah satu lampu padam maka yang lainnya ikut padam ya. Sedangkan rangkaian di rumah kita itu kebanyakan menggunakan campuran, yaitu sebagian menggunakan seri, sebagian lagi menggunakan campuran ya. Selanjutnya di sini berdasarkan teks bacaan terkait dengan rangkaian seri dan paralel, nanti kalian tentukan mana yang termasuk kosakata baku dan kosakata tidak baku ya. Nanti kalian tuliskan di sini mana yang termasuk kosakata baku dan tidak baku ya. Selanjutnya di sini kemarin kita sudah bahas tentang salah satu penemuan yang sangat banyak manfaatnya, yaitu penemuan rambu lalu lintas, di mana penemuan rambu lalu lintas ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari kita, di mana dengan adanya lampu lalu lintas maka pergerakan mobil atau motor itu dapat berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi kecelakaan ya. Lampu lalu lintas ini biasanya dipasang di pertigaan atau perempatan jalan ya, yang digunakan untuk mengatur jalannya kendaraan. Di lampu lalu lintas itu terdapat tiga warna ya. Yang pertama ada warna merah, ada kuning, dan warna hijau, di mana lampu merah ini bertanda kalau harus berhenti, lampu kuning harus bersiap-siap, dan lampu hijau itu boleh berjalan. Jadi itu adalah penjelasan terkait dengan rambu lalu lintas. Selanjutnya berdasarkan teks terkait dengan rambu lalu lintas, nanti kalian tentukan beberapa, di situ ada kata yang tidak baku, nanti kalian tuliskan. Setelah itu nanti kalian perbaiki kosakata bakunya ya. Setelah itu juga ada kalimat yang tidak efektif, artinya kalimat yang menggunakan jumlah kata yang berlebihan atau tidak sesuai dengan tempatnya. Nanti kalian bisa ganti dengan menggunakan kalimat yang lebih efektif ya. Selanjutnya di situ terkait dengan kewajiban di jalan raya, di mana jalan raya itu dimanfaatkan oleh banyak orang sehingga ada kewajiban yang harus ditaati. Yang pertama misalnya untuk melakukan jalan raya atau untuk menggunakan motor, maka diwajibkan harus memiliki SIM dan kendaraan harus dilengkapi dengan STNK ya. Jadi itu salah satunya. Yang kedua, jika mendahului kendaraan lain maka harus lewat jalur kanan ya. Jadi semacam itu adalah contoh dari peraturan atau kewajiban di jalan raya ya. Jadi sebelum menggunakan jalan raya, karena itu merupakan jalan milik bersama, maka harus diperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ya. Memakai helm ya, itu juga termasuk kewajiban yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan jalan raya.
Nah, di sini nanti ada kalian tuliskan tentang kewajiban apa saja yang harus dipenuhi ketika kita melakukan perjalanan di jalan raya. Lalu contoh yang tidak melaksanakan kewajiban semacam apa ya. Lalu di sini juga dituliskan nanti akibat tidak melaksanakan kewajiban. Kira-kira akibatnya apa jika seseorang tidak melakukan kewajibannya dengan baik, terutama ketika berada di jalan raya. Berikutnya di sini ada terkait dengan simbol-simbol yang ada di jalan raya atau rambu lalu lintas ya. Di sini ada beberapa contoh. Saya akan jelaskan salah satunya, yaitu yang pertama itu tombol stop ya. Stop itu artinya berhenti ya. Jadi ini adalah salah satu rambu lalu lintas yang biasanya kita temukan di jalan ya. Silakan nanti kalian amati, lalu kalian cari tahu kira-kira makna dari simbol-simbol ini apa ya. Jadi semacam itu nanti kalian bisa tanya pada orang tua kalian atau dari sumber bacaan lainnya ya. Nah, di sini sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menentukan luas bangun campuran ya. Jadi di sini ada beberapa campuran bangun. Yang pertama ada lingkaran, lalu ada persegi ya. Di sini ketika kita ingin menghitungnya, maka kita harus tahu dulu komponen dari bangun itu. Untuk soal nomor 1, ini ada dua komponen bangun. Yang pertama ada persegi, yang kedua ada seperempat lingkaran ya. Tapi seperempat lingkaran ini jika disatukan maka akan menjadi ada setengah lingkaran ya. Maaf, ada setengah lingkaran. Jika kita gabungkan semuanya maka ada dua lingkaran. Jadi kalau kita ingin menghitung luasnya, maka kita hitung luas perseginya dan luas lingkarannya ya. Ustadz ingatkan, untuk menghitung luas persegi maka gunakan sisi kali sisi, artinya 14 kali 14. Sedangkan untuk menghitung luas dari lingkaran maka menggunakan pi kali r pangkat 2. Di sini ada nilai 14. 14 di sini itu merupakan diameter, maka kita tentukan jari-jarinya. Diameter itu artinya separuh dari jari-jari, maka jari-jarinya adalah 7 ya. Maka kalau kita bisa hitung, maka nanti kalian bisa menentukannya. Luas perseginya S kali S, 14 kali 14. Sedangkan untuk luas lingkarannya yaitu pi kali R, artinya pi nya 22/7 kali 7 kali 7 ya. Nanti kita kalikan 2 kali. Jadi semacam itu ya. Nanti kalian bisa jawab berapa luas dari bangun ini. Yang juga sama penerapannya menggunakan luas lingkaran ya. Jadi semacam itu yang perlu diingat. Luas lingkaran rumusnya pi kali R ya, atau kali pi kali R pangkat 2 ya. Demikian pertemuan kali ini. Nanti jika kesulitan menentukan luas lingkaran atau luas bangun gabungan ini, nanti kalian bisa tanyakan ke Ustadz atau bisa tanyakan ke orang tua kalian juga nggak apa-apa. Nanti yang pasti dikerjakan dengan baik latihannya ya. Oke, demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa tadi tugasnya dilaksanakan dengan baik. Jika kesulitan nanti langsung bisa tanya ya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.